sebagaimana orang yang menunda-nunda untuk naik kereta. Akhirnya kereta itu berangkat dan dia belum berangkat. Orang-orang yang menunda-nunda untuk berangkat ke airport. Oh, waktunya masih panjang. Sampai airport, dia ketinggalan pesawat. Dan itu yang mungkin akan terjadi dengan orang-orang yang menunda-nunda tobat mereka. Kenapa harus ditunda? Yang akhirnya orang yang menunda-nunda tobat ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Coba kita baca ayat ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barazaun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya ucapan ini bukan hanya ucapan orang kafir. Ucapan orang-orang yang menunda untuk berbuat amal kebajikan. Dia ingin dibalikin ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan. Dia ingin berbuat amal soleh. Berarti ketika hidup, dia sibuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Ahibati fillah. Karena apabila ruh sudah sampai ke kerongkongan, tatkala manusia sudah yakin dia mati, nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang ada angan-angan belaka. Minta dibalikin ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Untuk bertobat dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Karena di hadapan mereka ada neraka yang membara. Dan mereka yakin ternyata semua yang dia kumpulkan dalam kehidupan dunia, dia tinggalkan di belakang mereka. Semua kelezatan yang pernah dia rasakan, dia lupa. Yang ada azab yang menanti mereka. Ahibati fillah. Di surat An-Nisa ayat 17-18. Allah Azza wa Jal menjelaskan. Siapa sih yang akan diterima tobatnya? Jangan sampai kita terlambat, ya nggak bisa diterima lagi kita punya niat untuk bertobat. Coba kita baca di surat An-Nisa ayat 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a
bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta iza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah jelaskan. Siapa sih yang diterima tobatnya? Yang berbuat dosa bijahalatin, karena tidak mengerti. Bukan tidak mengerti hukumnya, tapi tidak mengerti dengan dampak dari dosa yang dia kerjakan. Tidak mengerti dengan murka Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama menjelaskan yang membuat orang itu bertobat atau yang mendorong dia untuk menyesali perbuatan dia tatkala dia ingat sama Allah Azza wa Jalla dan mengetahui hukuman yang akan ditimpa oleh dia.